Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusir Ferianto, NIM 20104171153, kelas A2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait UTS analisis lingkungan bisnis dengan pertanyaan cari sebuah industri, baik itu industri nasional ataupun internasional, yang dalam lingkungan non-pasarnya dapat dianalisis sesuai dengan karakteristik 4I. Yang kedua, B. Analisis secara detail industri tersebut yang dikaitkan dengan karakteristik 4I. Di sini saya mengambil contoh analisis lingkungan non-pasar industri media penyiaran dengan karakteristik 4I. Yang pertama, tahap screening. Tahap screening ini yaitu melakukan pendataan isu-isu yang berkembang di industri media penyiaran dan penyaringan isu-isu yang bertentangan dengan hukum, kebijakan perusahaan, dan prinsip etika. Meliputi isu kepemilikan media penyiaran, isu perizinan, isu penyuapan diduga terjadi terhadap pejabat negara dalam proses akuisisi media, isu isi atau konten penyiaran, isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, scourging, dan ketidaklayakan upah jurnalis pekerja media lainnya. Yang kedua yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini menyangkut interest, kepentingan-kepentingan, institution atau lembaga, dan information atau informasi. Nah, yang pertama yaitu interest. Secara umum, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan pada industri media penyiaran. Poin A, organis interest, meliputi perusahaan-perusahaan yang ingin beriklan, advertising agency atau periklanan, production house, aliansi jurnalistik independen, asosiasi televisi swasta Indonesia, asosiasi televisi lokal Indonesia, asosiasi radio siaran swasta lokal Indonesia, asosiasi penyiaran lainnya, dan LSM, lembaga swadaya masyarakat. Poin B yaitu unorganized interest, meliputi ikatan-ikatan fans, klub, radio dan televisi, dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu institution atau lembaganya. Institution terdapat institusi atau lembaga-lembaga yang menaungi industri media penyiaran, antara lain pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, KPI Daerah, dan Komisi 1 dan 11 DPR. Kemudian yang ketiga yaitu information. A. Analisis mengenai isu kepemilikan pada industri media penyiaran. Kondisi yang terjadi saat ini, satu perusahaan media penyiaran memiliki lebih dari satu lembaga penyiaran yang beroperasi secara nasional. Oleh karena itu, kepemilikan hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat. Pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 5 huruf G yang berbunyi bahwa penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Nah, larangan praktek memonopoli tersebut adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pihak-pihak berkepentingan dalam isu ini adalah pelaku bisnis media penyiaran, CIPG atau Center for Innovation Policy and Governance yang berkepentingan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan mengusulkan revisi undang-undang kepada institusi seperti pemerintah melalui Bapepam LK, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
atau KPI serta KPI daerah dan Komisi 1 dan 11 DPR yang berkepentingan dalam membuat, mengawasi, dan merevisi undang-undang. Yang B. Analisis mengenai isu perizinan pada industri media penyiaran. Dalam Undang-Undang Penyiaran telah mengatur kewenangan KPI dan pemerintah dalam hal perizinan penyiaran. Pemerintah berwenang dalam penentuan alokasi frekuensi, sedangkan KPI berwenang dalam izin penyelenggaraan penyiaran. Fenomena yang terjadi adalah hadirnya TV nasional yang bersiaran pada sejumlah lembaga penyiaran swasta lokal, padahal sebagian besar masih belum menyelesaikan proses perizinannya. Pemerintah, KPI pusat dan KPI daerah harus bekerja sama, bukan saja dalam hal pemberian izin, terlebih dalam pengawasannya. Isu ini termasuk pelanggaran Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002 pasal 33 mengenai perizinan. Yang C. Analisis isu penyuapan diduga terjadi terhadap pejabat negara dalam proses akuisisi media. Undang-Undang Penyiaran telah memberikan ruang bagi keragaman kepemilikan. Itu artinya, Undang-Undang Pasar Modal harus mengacu kepada Undang-Undang Penyiaran yang mengatur industri penyiaran di tanah air. Tetapi pada kenyataannya, media penyiaran di Indonesia dimiliki oleh segelintir orang. Ada dugaan bahwa terjadi isu penyuapan terhadap pejabat negara dalam proses akuisisi media, khususnya dalam hal pemberian izin penyiaran. Komisi 11 DPR menegur Bapepam LK karena aturan yang lemah sehingga memungkinkan peluang penyuapan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga diminta mengawasi proses akuisisi pada industri media penyiaran Indonesia. Yang D. Menganalisis mengenai isu isi atau konten siaran pada industri media penyiaran. Undang-Undang Penyiaran juga memberikan ruang bagi keberagaman konten. Pemilik sekaligus politikus pada industri media penyiaran di Indonesia mengakibatkan aroma politiknya terasa sampai ke isi atau konten siaran cenderung memiliki atau menentang pihak-pihak tertentu. KPI mensinyalir banyak pelanggaran yang menyangkut isi atau konten siaran yang dilakukan oleh stasiun televisi dan radio, baik nasional ataupun lokal. KPI mengeluarkan teguran baik lisan maupun tulisan melalui surat ataupun website KPI. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan fisik dan verbal, menyiarkan program bermuatan kekerasan, porno dan mistik pada jam tayang anak menonton televisi, dan melecehkan unsur SARA. Yang E. Analisis mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, skorsing, dan ketidaklayakan upah jurnalis dan pekerja media lainnya. Masalah PHK massal banyak terjadi pasca akuisisi seperti kelompok Kompas dan Gramedia, Suara Pembaruan, dan kelompok Grup Lipo, serta stasiun televisi lainnya. Akibatnya timbul konflik ketenagakerjaan dan ketidakjelasan kerja hingga ke masalah kesejahteraan. Dengan mengurangi jumlah tenaga kerja atau PHK massal, karena dampak akuisisi menghindari tuntutan para pekerja, sehingga memberlakukan skorsing dan peningkatan laba dengan memberikan upah yang tidak layak. Berarti isu ini melanggar pemberian hak asasi manusia. Kemudian, kesimpulan dari hasil analisis non-pasar dengan menggunakan karakteristik 4I adalah dalam industri media penyiaran, terdapat isu-isu penting antara lain isu kepemilikan atau adanya konsentrasi kepemilikan media penyiaran akibat akuisisi, isu perizinan yaitu adanya media yang beroperasi tanpa mengantongi izin atau memiliki akses frekuensi. Kemudian isu penyuapan diduga terjadi terhadap pejabat negara dalam proses akuisisi media dan perizinan. Isu isi atau konten siaran yang tidak sesuai peraturan KPI, dan isu pemutusan hubungan kerja PHK massal,
skorsing, dan ketidaklayakan upah jurnalis dan pekerja media lainnya. Sekian jawaban dari saya. Saya Nosir Ferianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.